Di panggung megah sejarah Eropa, nama Kekaisaran Austria Habsburg berdiri bak menara kokoh yang mencerminkan ambisi, kekuasaan, dan ketahanan politik yang berjalan selama berabad-abad lamanya. Kekaisaran ini sendiri bukan sekedar sebuah entitas pemerintahan, melainkan sebuah simbol keagungan dinasti yang berhasil menanam jaringan kekuatan melalui perkawinan politik, aliansi strategis, dan penguasaan wilayah yang melintasi batas-batas budaya maupun bahasa. Dari jantung wilayahnya di Eropa Tengah, Habsburg menampilkan sebuah struktur kekuasaan yang tak hanya mengandalkan kekuatan militer, namun juga diplomasi halus dan kecerdasan dalam mempertahankan keseimbangan di antara berbagai bangsa yang berada di bawah naungannya. Ia hadir sebagai mozaik besar yang memadukan berbagai etnis, agama, dan juga tradisi, dan lantas menjadi laboratorium politik yang mempertemukan kepentingan-kepentingan besar dari dunia lama. Kekaisaran Austria Habsburg dikenal karena kemampuannya dalam merawat stabilitas dan juga kompleksitas. Di dalam tubuhnya bersemayam puluhan bangsa dengan latar sosial dan bahasa yang berbeda, namun disatukan oleh struktur kekuasaan yang berlapis-lapis banyaknya. Para penguasanya menampilkan seni memerintah yang menggabungkan kekuatan monarki absolut dengan kompromi politik yang sangat cermat. Dalam ruang istananya, keputusan-keputusan besar yang menentukan nasib benua seringkali lahir, baik itu terkait dengan peperangan besar, pengaturan pernikahan dinasti, maupun kebijakan ekonomi yang mempengaruhi lintasan sejarah Eropa secara luas. Kekaisaran ini pun menjadi ajang di mana kepentingan bangsawan, gereja, dan rakyat biasa beradu dalam keseimbangan yang rapuh, namun justru dari ketegangan itulah lahir kebijakan-kebijakan yang mampu menjaga kekokohan tahtanya. Lebih dari sekadar kerajaan yang memerintah, dinasti Habsburg juga menjadi lambang transformasi dari benua Eropa itu sendiri. Dalam ketegangan antara kemewahan aristokrasi dan arus perubahan zaman, kekaisaran ini mengukir jejak yang mempengaruhi politik internasional, seni dan budaya, dan bahkan perkembangan konsep negara modern. Setiap intrik istana, setiap perjanjian diplomatik, dan setiap pertempuran yang melibatkan nama Habsburg adalah bagian dari kisah panjang tentang bagaimana sebuah dinasti berjuang dalam mempertahankan wibawa di tengah gelombang revolusi, nasionalisme, dan perang yang terus menguji ketahanan imperiumnya. Namun di balik gemerlapnya, Kekaisaran Austria Habsburg juga terus bergulat dengan tantangan besar, yakni ketegangan etnis, perbedaan agama, revolusi nasionalis, hingga persaingan sengit dengan kekuatan-kekuatan lain seperti Prusia, Ottoman, dan juga Perancis. Dinasti Habsburg harus menavigasi badai perubahan zaman dari era feodalisme menuju modernitas sambil mempertahankan identitasnya sebagai salah satu monarki terkuat di wilayah Eropa. Dinasti Habsburg berakar dari lingkup aristokrasi Jermanik di wilayah Alpen, khususnya pada daerah yang kini meliputi Swiss Utara, Alsace, dan barat daya Jerman. Nama Habsburg sendiri berasal dari sebuah kastil yang menjadi pusat kekuatan keluarga pada abad ke-11, yaitu Habichtsburg atau Kastil Elang yang terletak di Aargau di wilayah Swiss. Kata Habig sendiri berarti elang dalam bahasa Jerman, sedangkan Burg berarti benteng atau kastil. Kastil inilah yang secara simbolis dan praktis menandai lahirnya identitas Habsburg sebagai rumah bangsawan dengan basis kekuasaan teritorial. Cikal bakal keluarga Habsburg sendiri dapat ditelusuri ke tokoh bernama Guntram de Rijk atau Guntram si Kaya, seorang bangsawan Franka dari Brisgau yang hidup pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10. Guntram sendiri dianggap sebagai nenek moyang tertua yang terdokumentasi dalam garis keturunan Habsburg. Ia memiliki harta yang luas di wilayah Alsace dan juga Aargau, sebuah modal penting yang kelak diwariskan ke keturunannya. Dari Guntram, garis keturunan pun berlanjut melalui beberapa generasi penguasa lokal seperti Radbot, Werner, dan juga Otto yang memperkuat kekayaan tanah keluarga melalui perkawinan strategis dengan keluarga bangsawan di wilayah Rhine Hulu dan juga Lembah Are. Salah satu figur paling penting dalam proses pembentukan identitas keluarga Habsburg adalah Radbot von Klettgau. Radbot sendiri adalah cucu dari Guntram dan mendirikan Habichtsburg sekitar tahun 1020 hingga tahun 1030 sebagai sebuah benteng pertahanan sekaligus pusat administrasi kekuasaan keluarganya. Keputusan Radbot dalam membangun kastil ini pun bukan hanya sebuah langkah militer saja, namun juga pernyataan status sosial yang lantas menegaskan posisi keluarganya sebagai bangsawan teritorial yang mandiri di tengah kekacauan feodal Jermanik. Nama kastil kemudian disingkat menjadi Habsburg dan mulai digunakan sebagai nama keluarganya. Pada abad ke-11, kawasan Alpen Utara merupakan mozaik kecil kekuasaan feodal yang saling bersaing. Kekaisaran Romawi Suci sebagai struktur politik utama di wilayah Eropa Tengah memberikan kerangka legal bagi para bangsawan untuk mengklaim gelar, tahta, dan juga hak istimewa mereka masing-masing.
Keluarga Habsburg pun lantas memanfaatkan kerangka ini dengan cerdas, di mana mereka menempatkan diri mereka sendiri sebagai Reichsritter atau kesatria kekaisaran yang langsung tunduk kepada kaisar, bukan kepada penguasa lokal, sehingga memperoleh status istimewa dan otonomi politik. Perkawinan pun menjadi instrumen vital dalam memperluas kekuasaannya. Generasi awal Habsburg menikahi putri-putri dari keluarga bangsawan Alsake, Swabia, dan juga Argau, sehingga memperluas basis tanah mereka di sepanjang sungai Rhine Hulu dan juga lembah Aar. Perkawinan ini bukan hanya memperkuat posisi ekonomi mereka saja, namun juga membuka akses ke jaringan politik di dalam kekaisaran. Dengan demikian, Habsburg tidak hanya bertahan sebagai tuan tanah lokal, melainkan mulai menapaki jalan menuju peran supraregional. Setelah pendirian Kastil Habsburg, keluarga ini pun bergerak untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di wilayah Argau, Bresgau, Sundgau, dan juga Klettgau. Fokus mereka sendiri bukan sekedar menguasai tanah pertanian semata, namun juga jalur perdagangan yang menghubungkan Swiss Utara dengan Jerman Selatan dan juga Italia wilayah utara. Kontrol atas rute perdagangan Alpen sangat penting karena memberikan sumber pendapatan dari pajak jalan dan juga hak pasar. Pada pertengahan abad ke-12, tokoh penting lain pun muncul, yaitu Werner II von Habsburg. Werner memperluas kekuasaan keluarga hingga ke Alsake dan menjadi Landgraf atau penguasa tanah di wilayah Upper Alsake. Posisi Werner dalam hierarki kekaisaran Romawi Suci memberikan keluarga ini pengaruh politik yang lebih besar dan memungkinkan mereka untuk berperan dalam pemilihan kaisar dan urusan imperial lainnya. Werner pun juga memperkuat hubungan dengan gereja, terutama dengan biara Muri yang berfungsi sebagai pusat spiritual sekaligus tempat pemakaman keluarganya. Hubungan ini pun penting karena legitimasi religius memainkan peranan besar dalam memperkokoh kekuasaan feodal. Pembentukan kekuatan Habsburg pun tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-11 hingga abad ke-12 Masehi. Kekaisaran Romawi Suci pada masa tersebut adalah konfederasi longgar yang memberikan ruang bagi keluarga bangsawan ambisius untuk membangun kekuasaan semi-independen. Keluarga Habsburg pun memanfaatkan situasi ini dengan mendukung kaisar dalam berbagai konflik seperti Investiture of Controversy, sehingga mendapatkan hak-hak feodal tambahan sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Selain itu pun, lokasi geografis wilayah Habsburg di jalur pegunungan Alpen memberikan keuntungan strategis bagi mereka. Wilayah tersebut menjadi pintu perdagangan antara Italia dan Jerman dan memungkinkan mereka untuk mengontrol arus barang dan mengenakan bea cukai. Keuntungan ekonomi dari perdagangan ini pun menjadi modal yang penting untuk membiayai pembangunan militer dan juga diplomasi perkawinan. Langkah krusial berikutnya terjadi pada masa Rudolf II von Habsburg dan keturunannya. Mereka berhasil meningkatkan status keluarga mereka dari seorang bangsawan lokal menjadi Graf atau Count yang memiliki hak istimewa kekaisaran. Peningkatan ini sendiri terjadi melalui kombinasi strategi militer, aliansi pernikahan, dan hubungan dekat dengan kaisar. Puncak dari proses pembentukan ini adalah kebangkitan Rudolf keempat von Habsburg yang kemudian dikenal sebagai Rudolf pertama, yakni Kaisar Romawi Suci pertama dari keluarga Habsburg. Pada tahun 1273 Masehi, Rudolf terpilih sebagai Raja Jerman atau Rex Romanorum dan mengalahkan pesaing kuat seperti Ottokar II dari wilayah Bohemia. Pemilihannya pun menandai transformasi Habsburg dari keluarga bangsawan regional menjadi kekuatan dinasti besar di wilayah Eropa. Meskipun peristiwa ini terjadi setelah fase pembentukan awal, jalan menuju pemilihan Rudolf telah dipersiapkan melalui berabad-abad konsolidasi kekuasaan teritorial yang sangat cermat. Sejak awal, Habsburg dikenal dengan semboyan tidak resminya, yakni Belageran Ali tu Felix Austria Nube, atau biarlah orang lain berperang, maka engkau, Austria yang berbahagia, dan menikahlah. Meskipun semboyan ini muncul belakangan, namun praktiknya sudah dimulai pada masa pembentukan dinasti Habsburg. Perkawinan bukan sekedar aliansi politik, namun alat strategis untuk mengakuisisi wilayah tanpa peperangan berarti. Melalui perkawinan, keluarga bangsawan Alsake, Samgringen, Kyburg, dan juga Savoy, Habsburg memperoleh hak waris yang memperluas kepemilikan tanah mereka secara damai. Contoh awal yang signifikan adalah perkawinan dengan keluarga Kyburg pada abad ke-13. Setelah punahnya garis keturunan Kyburg, banyak wilayah mereka jatuh ke tangan Habsburg melalui hak waris dan memperluas pengaruh mereka ke Swiss Utara dan juga lembah Rhine. Strategi ini pun menjadi pola khas dari dinasti Habsburg yang bertahan hingga ratusan tahun kemudian. Dukungan gereja juga merupakan elemen penting lain dalam proses pembentukan dinasti Habsburg.
Sejak generasi awal, keluarga ini menjalin hubungan erat dengan biara-biara seperti Muri, Einsiedeln, dan juga Saint-Gall, di mana mereka memberikan donasi tanah, membiayai pembangunan gereja, dan menempatkan anggota keluarga mereka dalam posisi keuskupan penting. Langkah ini sendiri tidak hanya memberikan legitimasi religius bagi mereka, namun juga jaringan politik yang memungkinkan mereka mempengaruhi pemilihan kaisar dan juga paus. Gereja pada gilirannya memperoleh perlindungan sekuler yang kuat di jalur perdagangan Alpen. Simbiosis ini pun memperkuat basis kekuasaan Habsburg dan memungkinkan mereka untuk memperluas wilayah tanpa menghadapi perlawanan keras dari pihak rohani. Meskipun basis awal keluarga berada di wilayah Swiss, namun proses pembentukan identitas dinasti Habsburg sebagai kekuatan Austria dimulai ketika Rudolf pertama menaklukkan dan kemudian menguasai Kadipaten Austria pada tahun 1278 setelah mengalahkan Ottokar kedua dari Bohemia. Wilayah Austria menjadi pusat kekuasaan baru yang jauh lebih kaya dan strategis jika dibandingkan tanah leluhur mereka yang berada di tanah Swiss. Namun, pengambil alihan Austria hanya mungkin terjadi karena pondasi kekuatan yang telah dibangun melalui jalur perkawinan, dukungan gereja, dan konsolidasi ekonomi di wilayah Swiss dan Alsace selama lebih dari 2 abad lamanya. Keluarga Habsburg menerapkan sistem pewarisan yang ketat untuk menjaga integritas wilayah mereka. Mereka menghindari pembagian tanah yang berlebihan di antara para ahli waris, praktik umum di banyak keluarga bangsawan Eropa yang sering menyebabkan perpecahan. Kebijakan ini sendiri memastikan bahwa kekuatan mereka tetap terkonsentrasi dan memungkinkan ekspansi berjalan lebih lanjut. Strategi pewarisan yang hati-hati menjadi salah satu alasan mengapa dinasti Habsburg mampu mempertahankan kekuasaan selama berabad-abad lamanya. Sejak naiknya Albert II dari Habsburg sebagai Raja Romawi pada tahun 1438, peran dinasti Habsburg dalam Kekaisaran Romawi Suci berkembang menjadi kekuatan politik yang hampir tak tertandingi di wilayah Eropa Tengah. Dari titik awal itu, Habsburg secara bertahap mengubah jabatan kaisar yang semula bersifat elektif menjadi hampir seperti warisan turun-temurun dalam keluarga mereka dengan hanya sedikit interupsi sepanjang hampir 4 abad lamanya berkuasa. Dinasti ini sendiri memanfaatkan jaringan perkawinan, kekayaan wilayah, serta pengaruh diplomatik yang luas untuk memastikan bahwa mahkota kekaisaran tetap berada di tangan mereka. Keberhasilan mereka dalam mempertahankan dominasi ini menjadikan mereka pusat gravitasi politik kekaisaran yang pada gilirannya memberikan pengaruh besar terhadap dinamika Eropa secara keseluruhan. Pada paruh pertama abad ke-15, Kaisar Albert II meskipun hanya memerintah secara singkat, namun menandai dimulainya periode panjang dominasi dinasti Habsburg. Penerusnya, yakni Kaisar Friedrich III, memperkuat tradisi ini dengan memerintah selama lebih dari 5 dekade lamanya dan menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu yang terlama dalam sejarah Kekaisaran Romawi kuno. Kaisar Friedrich III menegaskan legitimasi kekaisaran melalui lambang dan simbol termasuk moto terkenal yakni AEIOU yang dimaknai sebagai Austria es Imperare Orbi Universo atau takdir Austria untuk memerintah dunia. Melalui kebijakan pernikahan dan persekutuan, Friedrich III memperluas jaringan dinasti Habsburg dan mempersiapkan lahan bagi ekspansi politik yang jauh melampaui batas-batas Kekaisaran Romawi Suci itu sendiri. Masa pemerintahan Maximilian pertama menjadi titik kunci dalam transformasi peran Habsburg di Kekaisaran Romawi Suci. Maximilian memahami bahwa kekuatan militer harus dipadukan dengan diplomasi perkawinan. Pernikahannya dengan Marie dari Burgundia memberinya akses ke warisan wilayah Burgundia termasuk Belanda dan juga Flandaria yang makmur. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kekayaan keluarga secara signifikan, namun juga memperluas basis kekuasaan mereka sehingga posisi dinasti Habsburg dalam pemilihan kaisar selanjutnya nyaris tak tertandingi. Maximilian juga memprakarsai serangkaian reformasi kekaisaran, termasuk pembentukan Reichsmargericht atau Mahkamah Kekaisaran dan Reichsmarregiment atau Dewan Kekaisaran yang dimaksudkan untuk memperkuat struktur pemerintahan kekaisaran meskipun dalam praktiknya dinasti Habsburg tetap berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kekaisaran dan kepentingan dinastinya. Puncak pengaruh dinasti Habsburg di kekaisaran mencapai tingkat global ketika cucu Maximilian, yakni Karl V, terpilih sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 1519. Kaisar Karl V mewarisi kerajaan yang mencakup Spanyol, Italia Selatan, Belanda, Austria, dan wilayah luas di dunia baru. Dominasi semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Kekaisaran Romawi Suci. Di bawah Karl V, dinasti Habsburg menjadi aktor utama dalam setiap isu politik dan religius di Eropa, termasuk reformasi Protestan yang meletus pada masa awal pemerintahannya. Karl V berupaya keras untuk mempertahankan kesatuan agama Katolik di dalam kekaisaran,
dan lantas melancarkan perang melawan para pangeran Lutherian dalam Perang Schamal-Chaldik pada tahun 1546 hingga tahun 1547. Meskipun Karl kelima berhasil meraih kemenangan militer, namun kompromi yang lahir dari perdamaian Augsburg pada tahun 1555 menunjukkan keterbatasan kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci dan mengisyaratkan bahwa dinasti Habsburg harus mengandalkan diplomasi sama besar dengan kekuatan senjata. Setelah Kaisar Karl kelima turun tahta pada tahun 1556, peran dinasti Habsburg pun dalam kekaisaran mengalami reorientasi. Mahkota kekaisaran tidak lagi dipegang oleh cabang Spanyol, akan tetapi tetap berada pada garis Habsburg Austria, yakni Ferdinand pertama, saudara Karl kelima yang mengambil alih sebagai Kaisar Romawi Suci dan memusatkan perhatian pada Eropa Tengah. Sejak saat itu, Habsburg Austria menjadi penjaga mahkota kekaisaran hingga tahun 1806 dan memperkuat sifat hampir turun-temurun dari jabatan yang seharusnya dipilih. Meskipun secara teori, para pangeran elektoral tetap memiliki hak memilih, namun praktik politik dan keseimbangan kekuatan menjadikan pemilihan kaisar lebih sebagai formalitas yang mengesahkan dominasi dari dinasti Habsburg. Dalam abad ke-17, peran dinasti Habsburg dalam kekaisaran mencapai dimensi baru seiring meletusnya Perang 30 tahun yang terjadi pada tahun 1618 hingga tahun 1648. Konflik ini sendiri bermula sebagai pertikaian agama di wilayah Bohemia, namun berkembang menjadi perang besar di wilayah Eropa. Kaisar Matthias, Ferdinand II, dan Ferdinand III dari dinasti Habsburg menjadi figur sentral dalam upayanya dalam mempertahankan otoritas kekaisaran dan keutuhan Katolik dalam melawan koalisi Protestan yang didukung oleh kekuatan asing seperti Swedia dan juga Prancis. Kaisar Ferdinand II khususnya dikenal karena kebijakan kontra-reformasi yang keras dan upaya untuk memulihkan dominasi Katolik melalui kekuatan militer, termasuk kemenangan penting dalam pertempuran White Mountain pada tahun 1620. Namun intervensi kekuatan luar dan kelelahan berperang memaksa dinasti Habsburg menerima perdamaian Westfalen pada tahun 1648 yang secara resmi mengurangi kekuasaan kaisar dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada para pangeran kekaisaran. Meskipun demikian, keluarga Habsburg tetap mempertahankan posisi kaisar dan menunjukkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang lebih desentralistis. Pasca perjanjian Westfalen, peran dinasti Habsburg pun bergeser dari upaya sentralisasi ke arah menjadi pelindung stabilitas dan simbol kontinuitas kekaisaran Romawi Suci. Kaisar Leopold pertama memimpin selama masa penuh tantangan yang ditandai oleh kebangkitan Prancis di bawah Raja Louis ke-16 dan ancaman ekspansi dari Ottoman. Kaisar Leopold mengarahkan kekuatan kekaisaran ke medan diplomasi Eropa, khususnya dalam membentuk koalisi anti-Prancis dalam Perang Koalisi Agung dan menahan laju Ottoman melalui kemenangan penting di wilayah Wina pada tahun 1683. Peran dinasti Habsburg pun sebagai pemimpin militer dalam menghadapi Turki Utsmani memperkuat status mereka sebagai benteng dunia Kristen dan memperkuat legitimasi moral mereka sebagai kaisar. Pada abad ke-18, peran dinasti Habsburg dalam kekaisaran Romawi Suci diwarnai oleh tantangan baru dari dalam, terutama ketika kebangkitan Prusia sebagai kekuatan militer dan politik mulai menemui jalannya. Kaisar Karl ke-6 menghadapi masalah suksesi yang kompleks yang berujung pada perang suksesi Austria setelah masa kematiannya. Meskipun putrinya, yakni Maria Theresa, tidak dapat menjadi kaisar karena hukum kekaisaran, namun suaminya, yakni Kaisar Franz pertama, Stephen dari Lorraine, terpilih sebagai Kaisar Romawi Suci dan memastikan kelanjutan dominasi dari dinasti Habsburg. Selama periode ini, keluarga dinasti Habsburg berupaya untuk mempertahankan pengaruh kekaisaran melalui reformasi administratif, kebijakan militer, dan persekutuan dinasti, akan tetapi semakin bergantung pada kekuatan militer Austria ketimbang otoritas kekaisaran Romawi Suci itu sendiri. Kaisar Joseph II yang memerintah bersama ibunya Maria Theresa dan kemudian sendiri menandai fase paling penting dengan program Josephinisme yang berorientasi pada reformasi modern secara penuh. Sebagai seorang kaisar baru, Joseph berusaha untuk memperkuat struktur kekaisaran melalui sentralisasi administrasi, toleransi beragama, dan pembatasan kekuasaan gereja. Meskipun banyak kebijaksanaannya yang ditentang oleh para pangeran Jerman, namun langkah-langkah ini mencerminkan upaya dinasti Habsburg untuk memodernisasi kekaisaran Romawi Suci dan menyesuaikan peran mereka dengan perubahan zaman pencerahan. Pembentukan Kekaisaran Austria pada tahun 1804 merupakan salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Eropa pada awal abad ke-19. Proses kelahiran entitas kekaisaran ini bukanlah hasil dari satu deklarasi sederhana, melainkan merupakan rangkaian tindakan administratif, hukum, diplomatik, dan simbolik yang dilaksanakan dalam konteks tekanan geopolitik yang sangat tinggi.
Keputusan Kaisar Frans II untuk mendirikan Kekaisaran Austria adalah jawaban terhadap dinamika kekuasaan yang berubah secara dramatis di Eropa akibat kebangkitan Prancis pasca revolusi, ekspansi militer Napoleon Bonaparte, serta ancaman terhadap legitimasi politik lama yang diwakili oleh Kekaisaran Romawi Suci. Tahun 1804 menjadi puncak dari proses tersebut, di mana Austria mengkristalkan dirinya sebagai sebuah imperium yang terdiri dengan identitas hukum dan politik mereka tersendiri. Langkah pertama dalam kelahiran Kekaisaran Austria dimulai dengan keputusan Frans II untuk mengadopsi gelar baru sebagai Kaiser von Österreich atau Kaisar Austria. Pada masa tersebut, Frans II telah memegang gelar Kaisar Romawi Suci sejak tahun 1792, namun perkembangan politik di Eropa mengancam eksistensi gelar kuno tersebut. Napoleon Bonaparte yang telah menobatkan dirinya sendiri sebagai seorang kaisar Prancis pada bulan Desember tahun 1804 menentang struktur hierarkis dari Eropa tradisional. Kaisar Frans II menyadari bahwa posisi Austria sebagai pusat monarki dinasti Habsburg membutuhkan legitimasi kekaisaran baru yang tidak bergantung pada keberlangsungan kekaisaran Romawi Suci yang semakin rapuh dari hari ke hari. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1804, Kaisar Frans II secara resmi mengumumkan pengambilan gelar Frans pertama, Kaisar Austria. Pengumuman ini dilakukan melalui dokumen kekaisaran yang diedarkan kepada seluruh wilayah kekuasaan dari dinasti Habsburg. Gelar baru tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti langsung dari Kekaisaran Romawi Suci, melainkan sebagai entitas kekaisaran terpisah yang meliputi seluruh wilayah monarki dari dinasti Habsburg, termasuk Austria, Bohemia, Hungaria, Galicia, Lombardia, Venesia, dan berbagai wilayah lain yang berada di bawah kedaulatannya. Dengan tindakan tersebut, Kaisar Frans pertama menegaskan bahwa meskipun Kekaisaran Romawi Suci mungkin menghadapi kemunduran atau bahkan kehancuran, namun monarki Habsburg akan tetap mempertahankan status kekaisarannya. Deklarasi lahirnya Kekaisaran Austria memerlukan pembenahan administratif dan hukum yang besar. Sebelum tahun 1804, wilayah Habsburg merupakan kumpulan kerajaan, kadipaten, dan provinsi dengan tingkat otonomi yang sangat bervariasi. Pendirian Kekaisaran Austria tidak serta-merta menghapus keragaman ini, namun menciptakan kerangka hukum tunggal di mana semua wilayah tersebut diakui berada di bawah mahkota Kekaisaran Austria itu sendiri. Perintah resmi dari Kaisar Frans pertama menyatakan bahwa seluruh pejabat tinggi, lembaga pemerintahan, dan sistem hukum di wilayah dinasti Habsburg harus mengakui otoritas Kaisar Austria sebagai puncak hierarki kekuasaan. Namun keputusan tersebut tidak merombak struktur internal kerajaan-kerajaan seperti Hungaria ataupun Bohemia yang tetap mempertahankan hukum dan juga lembaga tradisionalnya. Kekaisaran Austria sendiri lahir sebagai sebuah monarki majemuk atau komposit monarki, tetapi kini memiliki payung kekaisaran yang jelas sehingga memperkuat kedudukan internasionalnya. Untuk memastikan kelancaran transisi menuju kekaisaran baru, Dewan Negara Habsburg memainkan peranan yang penting dalam proses ini. Dewan ini sendiri merancang serangkaian instruksi yang memastikan pengakuan secara cepat terhadap gelar kekaisaran baru di seluruh wilayahnya. Surat-surat perintah pun dikirim ke semua gubernur provinsi, para bangsawan, dan pemimpin lokal agar mereka menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar Austria. Pengangkatan pejabat baru dan pembaruan sumpah kesetiaan menjadi simbol penting dalam memperkuat legitimasi kekaisaran. Langkah-langkah ini pun dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari ketegangan secara langsung di wilayah seperti Hungaria yang memiliki tradisi parlementer kuat. Melalui Dekret Hungaria, kelahiran Kekaisaran Austria juga ditandai oleh penciptaan simbol-simbol kekaisaran baru. Kaisar Frans pertama memerintahkan pembaruan lambang negara atau Coat of Arms yang kini menampilkan elang berkepala dua sebagai lambang kekaisaran, namun disertai perisai yang mewakili berbagai wilayah mahkota Austria. Selain itu, sistem medali, bendera, dan protokol kekaisaran pun diperbaharui untuk mencerminkan identitas dari Kekaisaran Austria yang baru. Prosesi penobatan yang dilakukan di Wina lantas menegaskan status Kaisar Frans pertama sebagai seorang Kaisar Austria baru, meskipun tanpa kemegahan berlebihan, agar tidak memicu kecemburuan politik di antara para penguasa Eropa lainnya. Keputusan Austria untuk mendirikan kekaisaran baru pada tahun 1804 mendapatkan perhatian luas dari wilayah Eropa. Langkah ini sendiri dianggap sebagai manuver defensif terhadap ancaman kekaisaran Prancis yang baru saja dibentuk oleh Napoleon Bonaparte. Austria sendiri menyampaikan kepada penguasa Eropa lainnya bahwa pembentukan Kekaisaran Austria bukanlah sebuah tindakan agresif, melainkan langkah untuk menjaga stabilitas internal dan hak-hak dari dinasti Habsburg. Meskipun demikian, Prancis memandangnya sebagai langkah yang menunjukkan bahwa dinasti Habsburg tidak akan menyerahkan posisinya sebagai kekuatan kekaisaran utama di benua itu. Prusia,
Rusia, dan juga Britania Raya pada dasarnya menerima lahirnya Kekaisaran Austria karena menganggapnya sebagai penyeimbang kekuatan dari Napoleon Bonaparte. Namun hubungan Austria dengan negara-negara anggota Kekaisaran Romawi Suci lainnya menjadi lebih rumit, di mana banyak pangeran Jerman mempertanyakan bagaimana gelar Kekaisaran Austria akan mempengaruhi status dari Kaisar Frans II sebagai seorang Kaisar Romawi Suci. Frans II berusaha untuk meredakan ketegangan ini dengan menegaskan bahwa gelar baru tidak mempengaruhi komitmennya terhadap Kekaisaran lama, meskipun pada kenyataannya ia sudah mempersiapkan kemungkinan bubarnya Kekaisaran Romawi Suci. Deklarasi Kekaisaran pada tahun 1804 menciptakan konsekuensi mendalam di dalam wilayah Habsburg. Bagi kerajaan Hungaria, pembentukan Kekaisaran baru menimbulkan kekhawatiran mengenai status otonominya. Meskipun Kaisar Frans pertama berjanji bahwa gelar Kaisar Austria tidak akan mengurangi hak-hak istimewa dari Hungaria, namun beberapa bangsawan Hungaria memandang langkah tersebut sebagai awal dari sentralisasi kekuasaan di wilayah Wina. Di Bohemia dan wilayah Austria sendiri, pengumuman kekaisaran disambut dengan lebih antusias karena dianggap sebagai pelindung baru terhadap ancaman eksternal, terutama dari Kekaisaran Prancis. Lahirnya Kekaisaran Austria tidak dapat dilepaskan dari strategi mempertahankan legitimasi dari dinasti Habsburg itu sendiri. Dengan mengambil gelar Kaisar Austria, Kaisar Frans pertama menegaskan bahwa kekuasaan dinasti Habsburg tidak tergantung pada struktur Kekaisaran Romawi Suci yang sudah lama rapuh akibat reformasi internal dan juga tekanan eksternal. Hal ini pun juga memberikan Kaisar Frans pertama landasan hukum untuk melanjutkan tradisi kekaisaran, bahkan jika Kekaisaran Romawi Suci runtuh, yang akhirnya benar-benar terjadi pada tahun 1806 ketika Kaisar Frans kedua melepaskan mahkota Romawi Suci setelah didesak oleh kekuatan Konfederasi Rhine yang dibentuk oleh Napoleon. Dengan mendirikan Kekaisaran Austria 2 tahun sebelum pembubaran resmi Kekaisaran Romawi Suci, Kaisar Frans pertama berhasil mengamankan kesinambungan gelar kekaisaran dalam dinasti Habsburg. Langkah ini sendiri menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam membaca arah politik Eropa dan mengantisipasi runtuhnya sistem lama yang telah bertahan selama hampir 1000 tahun lamanya. Kelahiran Kekaisaran Austria juga mempengaruhi hubungan mereka antara monarki Habsburg dengan gereja Katolik dan kaum bangsawan. Kaisar Frans pertama menegaskan bahwa gelar Kaisar Austria memiliki legitimasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengesahan dari Paus, berbeda dengan gelar Kaisar Romawi Suci yang secara tradisional diakui melalui hubungan dengan tahta suci. Dengan demikian, Kekaisaran Austria berdiri sebagai monarki sekuler yang lebih independen dari otoritas gerejawi meskipun tetap mempertahankan Katolik sebagai agama dominan. Kaum bangsawan Austria, Bohemia, dan Hungaria pun diminta untuk mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Austria. Upacara ini menjadi sarana penting dalam memperkuat ikatan antara pusat kekuasaan di Wina dengan elit-elit lokal. Di banyak wilayah, proses ini berlangsung tanpa perlawanan besar, meskipun di Hungaria muncul suara-suara yang menekankan perlunya menjaga tradisi dari politik lokal. Pembentukan Kekaisaran Austria juga berkaitan erat dengan kepentingan militer. Pembentukan Kekaisaran Austria juga berkaitan erat dengan kepentingan militer. Dengan mengadopsi gelar kekaisaran baru, Kaisar Frans pertama pun memperkuat struktur komando militer yang lebih terpusat. Angkatan Darat Austria yang pada saat itu tengah menghadapi ancaman dari pasukan Napoleon Bonaparte kini memiliki simbol kekaisaran yang jelas sebagai pusat loyalitas. Reformasi organisasi militer dilakukan untuk memastikan bahwa setiap wilayah monarki memandang dirinya sebagai bagian dari satu kekaisaran yang sama, bukan sekedar federasi kerajaan. Meskipun Kekaisaran Austria lahir sebagai entitas baru, namun Kaisar Frans pertama secara hati-hati membentai kekaisaran ini sebagai penerus tradisi kekaisaran Eropa. Istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen resmi, lambang-lambang kekaisaran, dan protokol istana tetap menekankan kesinambungan dengan warisan dari Romawi Suci. Dengan cara tersebut, Kaisar Frans pertama tidak hanya menciptakan negara baru, tetapi juga menanamkan ide bahwa Kekaisaran Austria adalah pewaris sah dari tradisi kekaisaran yang telah berusia berabad-abad lamanya, sekaligus secara hukum ia berdiri sebagai entitas yang berbeda. Ketika Napoleon Bonaparte menapaki puncak kekuasaannya di wilayah Eropa, Austria menjadi salah satu kekuatan utama yang berulang kali berhadapan dengan Prancis. Setelah mengalami kekalahan telak dalam beberapa pertempuran selama koalisi melawan Prancis revolusioner, Austria menghadapi kenyataan bahwa sistem lama monarki Eropa mulai terguncang. Pada tahun 1804, Kaisar Frans kedua mengambil langkah strategis dengan memproklamirkan berdirinya Kekaisaran Austria. Proklamasi ini bukan hanya sebuah perubahan simbolik, melainkan tindakan politik untuk mempertahankan martabat dari dinasti Habsburg setelah tekanan Napoleon yang semakin mengikis otoritas Kekaisaran Romawi Suci.
Kaisar Frans kedua yang sebelumnya menyandang gelar Kaisar Romawi Suci memilih untuk menegaskan kekuasaan atas wilayahnya sendiri dan mendirikan entitas kekaisaran baru yang terpisah dari struktur Romawi Suci. Dalam kurun waktu yang sama, Austria juga menjadi motor utama koalisi anti-Perancis. Perang Koalisi Ketiga pada tahun 1805 menjadi ajang uji kekuatan pertama antara Kekaisaran Austria yang baru diproklamasikan dengan Kekaisaran Perancis. Namun serangkaian kesalahan strategi dan keunggulan militer Napoleon membawa Austria pada kekalahan menentukan di pertempuran Austerlitz pada tanggal 2 Desember tahun 1805. Pertempuran yang juga dikenal sebagai Pertempuran Tiga Kaisar ini mempertemukan Napoleon dengan pasukan gabungan Austria-Rusia. Kekalahan tersebut pun memaksa Austria untuk menandatangani perjanjian Pressburg yang berat sebelah. Dalam perjanjian ini, Austria kehilangan wilayah penting seperti Tirol dan juga Vorarlberg yang diserahkan kepada Bavaria, serta Venesia yang diserahkan kepada kerajaan Italia bentukan Prancis. Kekalahan ini pun lantas menghancurkan prestise Austria sebagai kekuatan kontinental yang memperlihatkan kelemahan struktur militernya. Situasi pun semakin buruk ketika Napoleon mendirikan Konfederasi Rhine pada tahun 1806 yang menyebabkan bubarnya Kekaisaran Romawi Suci. Kaisar Frans kedua kemudian menanggalkan gelar Kaisar Romawi Suci dan hanya mempertahankan gelar sebagai Kaisar Austria. Tindakan ini pun menandai berakhirnya sejarah Kekaisaran Romawi Suci yang telah berdiri hampir selama 1000 tahun lamanya, sekaligus menegaskan transformasi Austria menjadi negara bangsa kekaisaran yang berdiri sendiri. Meskipun terpukul, Austria tidak tinggal diam begitu saja. Pada tahun 1809, di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Johann Philipp Stadion, Austria berusaha untuk bangkit melalui Perang Koalisi kelima. Stadion memanfaatkan ketegangan antara Prancis dan Spanyol sebagai momentum untuk menyerang, namun Napoleon kembali membuktikan keunggulannya. Setelah kemenangan awal Austria di beberapa front, pasukan Napoleon mengalahkan Austria dalam pertempuran Wagram pada tahun 5 hingga 6 Juli tahun 1809. Kekalahan ini pun lantas memaksa Austria untuk menandatangani perjanjian Scharnhorn, salah satu perjanjian paling berat dalam sejarah dinasti Habsburg. Austria pun kehilangan wilayah Galicia Barat kepada Kekaisaran Rusia, Salzburg dan daerah Alpen kepada wilayah Bavaria, serta wilayah pesisir Adriatik kepada kerajaan Italia yang berada di bawah kendali Napoleon. Kekalahan secara beruntun ini pun menjerumuskan Austria ke dalam krisis ekonomi, sosial, dan politik yang mendalam. Dalam menghadapi tekanan Napoleon, Austria mulai menempuh jalur diplomasi perkawinan sebagai strategi bertahan. Pada tahun 1810, Metternich yang menjabat sebagai duta besar Austria di wilayah Paris dan kemudian menjadi Menteri Luar Negeri memainkan peranan penting dalam pernikahan Marie-Louise, putri Kaisar Frans pertama, dengan Napoleon Bonaparte. Perkawinan ini sendiri diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan Austria ruang untuk bernapas. Walaupun banyak pihak menilai langkah ini sebagai penghinaan terhadap kebanggaan Austria, namun Metternich melihat sebagai cara pragmatis untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah kerugian Austria lebih lanjut. Namun ambisi Napoleon yang terus meluas akhirnya menjadi bumerang tersendiri. Ketika Napoleon melancarkan invasi ke Rusia pada tahun 1812, Austria melihat peluang emas untuk memulihkan posisinya. Meskipun secara formal Austria bersekutu dengan Prancis berdasarkan perjanjian, Metternich memastikan bahwa partisipasi Austria dalam kampanye Rusia hanya bersifat simbolis semata. Pasukan Austria dikirim dalam jumlah terbatas dan tidak memainkan peranan penting, sementara diplomasi Metternich secara diam-diam menghubungkan kepentingan Rusia dan Prusia untuk membentuk koalisi baru. Kekalahan telak Napoleon di wilayah Rusia membuka jalan bagi Austria untuk kembali ke panggung utama Eropa. Pada tahun 1813, Austria memutuskan bergabung dalam Perang Koalisi ke-6 bersama Rusia, Prusia, dan juga Inggris. Metternich di sini memainkan peranan sentral dalam memediasi kekuatan koalisi agar tetap bersatu. Keputusan ini pun berujung pada kemenangan besar dalam pertempuran Leipzig pada tanggal 16 hingga 19 Oktober tahun 1813 yang juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa. Kemenangan ini sendiri menjadi titik balik bagi Austria dan menandai awal keruntuhan dominasi Napoleon Bonaparte. Austria kemudian turut serta dalam kampanye menuju Paris yang berakhir dengan pengunduran diri Napoleon pada tahun 1814. Dengan jatuhnya Napoleon, Austria kembali muncul sebagai kekuatan besar Eropa. Posisi strategis Metternich dalam negosiasi pasca perang menempatkan Austria sebagai salah satu pemain utama dalam merancang tatanan Eropa baru. Peran ini sendiri semakin nyata dalam penyelenggaraan Kongres Wina pada tahun 1814 hingga tahun 1815, di mana Metternich bertindak sebagai arsitek diplomasi Eropa pasca Napoleon.
Setelah kekalahan Napoleon Bonaparte, Austria muncul kembali sebagai salah satu kekuatan besar Eropa, namun tantangan besar segera muncul setelahnya. Menteri Luar Negeri, Pangeran Clemens von Metternich menjadi figur sentral dalam menjaga hegemoni Austria dan menata ulang keseimbangan kekuatan Eropa. Metternich dikenal sebagai diplomat ulung dengan pandangan konservatif yang kuat, dan baginya revolusi dan liberalisme adalah ancaman utama bagi ketertiban Eropa. Melalui keahliannya, ia berhasil menjadikan Austria sebagai pusat diplomasi kontinental. Puncak peran dari Metternich sendiri terjadi dalam Kongres Wina yang bertujuan memulihkan tatanan politik Eropa pasca kekacauan era Napoleon. Kongres ini sendiri melibatkan kekuatan besar seperti Inggris, Rusia, Prusia, dan juga Prancis. Metternich sendiri berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang mendominasi Eropa seperti yang pernah dilakukan oleh Napoleon. Prinsip utama yang diusung oleh Metternich adalah keseimbangan kekuatan atau balance of power dan legitimasi monarki. Ia sendiri mendorong pemulihan dinasti-dinasti lama dan menentang gerakan nasionalis maupun liberal yang dapat menggoyahkan stabilitas kekaisaran. Dalam pembagian wilayah, Austria juga memperoleh kembali sebagian besar wilayah yang hilang selama masa perang, termasuk Lombardia dan Veneto di Italia, Salzburg, serta Tirol. Austria juga mendapatkan kendali atas wilayah-wilayah di Balkan melalui pengaruh tidak langsung serta memimpin Konfederasi Jerman, sebuah aliansi longgar dari 39 negara-negara Jerman. Kendali atas Konfederasi Jerman memperkuat posisi Austria sebagai pelindung status quo di Eropa Tengah dan menahan ambisi Prusia yang mulai berkembang. Setelah Kongres Wina, Metternich mengembangkan sistem kongres, sebuah mekanisme diplomatik yang memungkinkan kekuatan besar Eropa mengadakan pertemuan rutin untuk menyelesaikan sengketa dan mempertahankan keseimbangan kekuatan masing-masing negara. Sistem ini sendiri melahirkan serangkaian pertemuan penting seperti Kongres Aachen pada tahun 1818, Troppau pada tahun 1820, Laibach pada tahun 1821, dan Konferensi Verona pada tahun 1822. Melalui sistem ini, Metternich berupaya untuk menciptakan polisi internasional yang dapat menindak revolusi sebelum berkembang dan menjadi sebuah ancaman besar. Austria sendiri berperan sebagai penjaga utama konservatisme Eropa, bersekutu erat dengan Rusia dan Prusia dalam aliansi suci, meskipun hubungan dengan Inggris seringkali tegang karena perbedaan pandangan mengenai intervensi militer. Di dalam negeri, Metternich menerapkan kebijakan represif untuk menekan gerakan liberal dan nasionalis, di mana ia mendirikan jaringan sensor ketat terhadap pers, membatasi kebebasan akademik, dan mengawasi ketat kegiatan politik. Di wilayah Jerman, Metternich mendorong diberlakukannya Carisberg Decree pada tahun 1819, yakni serangkaian dekret yang memperkuat sensor pers, membubarkan organisasi mahasiswa, dan memperluas pengawasan terhadap universitas. Langkah ini sendiri bertujuan mencegah penyebaran ide-ide revolusioner yang semakin marak pasca revolusi Perancis. Meskipun berhasil mempertahankan stabilitas, namun kebijakan konservatif Metternich memunculkan ketegangan sosial dan juga politik di berbagai wilayah kekuasaan Austria. Di wilayah Italia Utara misalnya, gerakan Carbonari dan kelompok nasionalis lainnya terus menentang dominasi Austria. Di wilayah Hungaria, tuntutan otonomi dari bangsawan Magyar semakin menguat, sementara itu di Jerman, aspirasi penyatuan dan kebebasan politik berkembang di kalangan intelektual dan juga mahasiswa. Austria sendiri harus mengendalikan pasukan militer untuk menekan pemberontakan ini, seperti intervensi di Napoli pada tahun 1821 dan Piemonte pada 1821 untuk menumpas revolusi konstitusional. Pada dekade 1830-an, gelombang revolusi kembali mengguncang Eropa. Revolusi bulan Juli tahun 1830 di Prancis yang menggulingkan Raja Charles ke-10 memicu gerakan liberal di Belgia, Polandia, dan juga Italia. Austria di bawah Metternich merespon dengan strategi ganda, yakni intervensi militer bila memungkinkan, serta diplomasi untuk menjaga aliansi konservatif. Di Italia, Austria berhasil memadamkan pemberontakan di Modena dan Parma, namun di Belgia, intervensi gagal karena oposisi Inggris dan Prancis. Meskipun demikian, Austria tetap mempertahankan pengaruhnya di Jerman dan Italia melalui kombinasi kekuatan militer dan juga diplomasi. Sepanjang masa periode ini, Metternich berpegang teguh pada prinsip konservatisme defensif. Baginya, perubahan politik harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kekacauan seperti era Napoleon. Namun di balik keberhasilan menjaga stabilitas, kebijakan Metternich juga menahan modernisasi politik dan sosial dari Austria itu sendiri. Ketegangan antara pemerintahan pusat yang konservatif dengan aspirasi liberal dan nasionalis semakin menumpuk hari demi hari. Perekonomian Austria yang lamban dan struktur sosial feodal memperparah ketidakpuasan di kalangan rakyat dan kaum intelektual.
Menjelang akhir periode 1840-an, tekanan terhadap sistem Metternich pun semakin besar, di mana gagasan nasionalisme Jerman dan Italia berkembang dengan pesat dipicu oleh industrialisasi di negara-negara tetangga. Di Hungaria, tokoh-tokoh seperti Lajos Kossuth menuntut reformasi politik yang lebih radikal, di mana Metternich tetap bersikap mempertahankan status quo, menolak setiap bentuk reformasi yang dianggap mengancam kekuasaan dinasti Habsburg. Ketika gelombang reformasi pada tahun 1848 mulai menyapu Eropa, kebijakan represif Metternich akhirnya menemui titik jenuhnya. Demonstrasi dan pemberontakan pun pecah di Wina menuntut konstitusi, kebebasan pers, dan hak-hak politik dikembalikan. Kekuasaan Metternich yang selama 3 dekade menjadi simbol konservatisme pun runtuh dalam hitungan hari. Pada bulan Maret tahun 1848, Metternich terpaksa mengundurkan diri dan melarikan diri ke Inggris dan lantas menandai berakhirnya era dominasi konservatif Austria yang ia bangun sejak Kongres Wina. Memasuki paruh kedua abad ke-19, Kekaisaran Habsburg menghadapi ujian militer yang sangat menentukan di wilayah Italia Utara. Sejak berakhirnya Perang Napoleon, Austria menguasai Lombardia dan juga Venetia, dua wilayah penting dalam struktur geopolitik Italia. Namun pada tahun 1859, gelombang nasionalisme Italia yang semakin menguat dan dukungan kerajaan Sardinia Piedmont serta Prancis memicu perang yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Italia Kedua. Pertempuran ini bukan sekedar konflik regional semata, namun juga menjadi momentum untuk menguji kekuatan militer dan juga diplomasi dari Austria. Austria sendiri di bawah pimpinan Kaisar Franz Joseph menghadapi tekanan dari Raja Victor Emmanuel II dan Perdana Menteri Cavour yang bersekutu dengan Kaisar Napoleon III dari Perancis. Austria mengandalkan pasukan darat yang besar, namun strategi dan taktik yang digunakan masih kaku dan konvensional, tertinggal jika dibandingkan reformasi militer modern yang sedang berkembang di wilayah Eropa Barat. Ketika pasukan Austria melakukan mobilisasi di wilayah Lombardia, mereka berharap dapat menghancurkan pasukan Sardinia sebelum bantuan dari Prancis tiba. Namun koordinasi yang buruk, keterlambatan logistik, dan kesalahan perhitungan medan menghambat efektivitas kampanye mereka. Pertempuran besar yang menjadi titik balik adalah pertempuran Magenta pada tanggal 4 Juni tahun 1859 dan pertempuran Solferino pada tanggal 24 Juni tahun 1859. Di pertempuran Magenta, pasukan Austria yang dipimpin oleh Ferenc Gyulaf gagal menahan gabungan pasukan Prancis dan juga Sardinia. Meskipun Austria memiliki jumlah pasukan yang lebih besar di beberapa sektor, namun mereka kalah dalam kecepatan manuver dan kemampuan komunikasi. Pertempuran Magenta menandai awal kemunduran Austria di wilayah Italia dan memaksa pasukan mereka untuk mundur ke posisi defensif. Pertempuran Solferino lebih berdarah lagi dan lebih menentukan dengan sekitar 300.000 tentara yang terlibat, di mana bentrokan ini menjadi salah satu pertempuran terbesar di Eropa sejak era Napoleon. Pasukan Austria yang mencoba untuk menahan serangan ganda dari Prancis dan Sardinia pun pada akhirnya dipukul mundur. Kerugian besar di pihak Austria, baik korban jiwa maupun moral pasukan, memperjelas bahwa strategi pertahanan mereka tidak mampu menandingi kekuatan gabungan lawan. Kekalahan ini pun memaksa Kaisar Franz Joseph untuk menerima kenyataan pahit bahwa dominasi Austria di wilayah Italia mulai runtuh secara perlahan. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan, yakni Perjanjian Villafranca pada bulan Juli tahun 1859, memaksa Austria untuk menyerahkan Lombardia kepada Perancis yang kemudian diserahkan kepada Sardinia. Meskipun Austria masih mempertahankan Venetia, kekalahan ini pun mengguncang posisi dinasti Habsburg di semenanjung Italia dan menunjukkan keterbatasan kekuatan militernya. Kekalahan mereka di wilayah Italia juga menimbulkan dampak politik internal yang serius, di mana memperdalam ketidakpuasan di kalangan para bangsawan dan rakyat jelata yang melihat kelemahan rezim dalam mempertahankan kejayaan lama. Setelah kekalahannya di Italia, Austria berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama di wilayah Eropa Tengah, khususnya di antara negara-negara Jerman yang tergabung dalam Konfederasi Jerman. Namun hubungannya dengan Prusia, rival utamanya semakin memburuk setelah Kanselir Prusia, yakni Otto von Bismarck, menjalankan kebijakan realpolitik yang cerdik dan memanfaatkan kelemahan Austria. Bismarck sendiri melihat kesempatan emas untuk menyingkirkan Austria dari urusan Jerman dan memperkuat dominasi Prusia. Perselisihan mengenai administrasi wilayah, yakni Schleswig dan Holstein, yang sebelumnya direbut bersama dari Denmark pada tahun 1864, menjadi pemicu utama konfrontasi di antara keduanya. Austria yang mengelola Holstein berselisih dengan Prusia yang menguasai Schleswig. Bismarck sendiri memanfaatkan isu ini untuk memprovokasi Austria dan lantas memobilisasi dukungan di antara negara-negara Jerman Utara. Tegangan diplomatik pun meningkat dan pada bulan Juni tahun 1866,
meletuslah Perang Austro-Prusia yang juga dikenal sebagai Perang 7 Minggu. Secara militer, Austria memiliki pasukan yang lebih besar dan tradisi tempur yang lebih panjang, namun Prusia telah melakukan modernisasi militer secara signifikan. Di bawah kepemimpinan Helmut von Moltke, Prusia mengadopsi taktik perang modern dan lantas memanfaatkan jaringan kereta api untuk memobilisasi pasukan mereka secara cepat serta menggunakan senapan jarum Dreyse yang memberikan keunggulan dalam kecepatan tembak. Austria meskipun memiliki artileri yang kuat, tertinggal dalam hal koordinasi dan sistem komunikasi. Pertempuran kunci utama adalah Königgrätz atau Sadowa pada tanggal 3 Juli tahun 1866, di mana pertempuran ini menjadi titik balik yang menentukan nasib Austria di wilayah Jerman. Pasukan Austria di bawah Ludwig von Benedek menghadapi gabungan pasukan Prusia yang bergerak cepat melalui wilayah Bohemia. Meskipun Austria berusaha untuk mempertahankan posisi defensif, serangan Prusia yang terkoordinasi dan dukungan artileri efektif menghancurkan garis pertahanan mereka. Kekalahan telak ini pun memaksa Austria untuk mundur dan menerima negosiasi perdamaian. Perjanjian Perdamaian Praha pada tanggal 23 Agustus tahun 1866 menandai berakhirnya perang dan Austria dipaksa untuk mengakui pembubaran Konfederasi Jerman dan menarik diri dari utusan politik Jerman. Prusia kemudian membentuk Konfederasi Jerman Utara dan menegaskan posisinya sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Kekalahan ini bukan hanya kehilangan pengaruh di Jerman semata, namun juga pukulan psikologis yang mendalam bagi Austria. Perang 7 Minggu menunjukkan bahwa struktur militer Habsburg yang tradisional tidak mampu menandingi modernisasi dan taktik perang baru. Rangkaian kekalahan militer antara tahun 1859 hingga tahun 1866 membawa dampak yang kompleks bagi Kekaisaran Austria Habsburg. Di wilayah Italia, hilangnya Lombardia memperlemah posisi strategis Austria di selatan, sementara di Jerman, kekalahan dari Prusia menandai akhir ambisi Habsburg untuk memimpin dunia Jerman. Kekalahan ganda ini pun mengguncang fondasi politik dalam negeri dan memunculkan tekanan besar dari berbagai kelompok etnis dalam kekaisaran yang luas. Kaum Magyar di Hungaria melihat kelemahan Austria sebagai peluang untuk memperjuangkan otonomi yang lebih besar. Sejak revolusi tahun 1848, Hungaria telah menuntut hak-hak nasional namun ditekan dengan kekuatan militer dan kini, setelah serangkaian kekalahan, pemerintahan Habsburg tidak lagi memiliki kekuatan moral maupun militer yang cukup untuk mempertahankan kebijakan sentralistis secara penuh. Di sisi lain, kelompok etnis lain seperti Ceko, Kroasia, dan juga Serbia juga mulai menuntut pengakuan politik yang lebih besar. Kekalahan di pertempuran Königgrätz secara khusus menjadi katalis bagi perubahan mendasar, di mana Kaisar Franz Joseph yang sebelumnya mengandalkan sistem birokrasi terpusat kini dihadapkan pada kenyataan bahwa kompromi politik menjadi satu-satunya jalan untuk mempertahankan keutuhan kekaisaran. Tekanan keuangan akibat perang, ketidakpuasan di provinsi-provinsi, serta ancaman disintegrasi internal memaksa Istana Wina untuk mencari solusi jangka panjang. Di tengah krisis tersebut, lahirlah kesepakatan yang dikenal sebagai Ausgleich atau Kompromi 1867, sebuah perundingan antara pemerintahan Austria dan para pemimpin Hungaria yang dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk menstabilkan kekaisaran. Bagi Franz Joseph, kompromi ini adalah cara untuk mempertahankan dinasti Habsburg di tengah ancaman nasionalisme. Bagi kaum Magyar, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengakuan politik yang telah lama diperjuangkan. Negosiasi pun berlangsung secara intensif sepanjang tahun 1866 hingga awal tahun 1867, di mana delegasi Hungaria yang dipimpin oleh Frank Kedeev menuntut pengakuan penuh atas status Hungaria sebagai negara dengan hak yang setara. Franz Joseph awalnya menolak tuntutan tersebut, namun tekanan situasi memaksanya untuk melunak. Hasil perundingan adalah sebuah kesepakatan yang secara fundamental mengubah struktur kekaisaran. Menurut Kompromi 1867, Kekaisaran Habsburg diubah menjadi monarki ganda Austria-Hungaria, sebuah struktur yang membagi kekuasaan menjadi dua negara setara, yakni Kekaisaran Austria dan Kerajaan Hungaria, yang masing-masing memiliki pemerintahan, parlemen, dan sistem administrasi sendiri. Kedua entitas hanya berbagi urusan tertentu seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keuangan bersama untuk kepentingan gabungan. Franz Joseph tetap menjadi Kaisar Austria sekaligus Raja Hungaria, namun harus dinobatkan secara terpisah di Budapest sebagai pengakuan simbolis atas kedaulatan Hungaria itu sendiri. Kedua negara memiliki konstitusi sendiri, anggaran sendiri, dan parlemen sendiri. Untuk mengatur urusan bersama, dibentuklah Dewan Menteri Bersama yang menangani kebijakan luar negeri, militer, dan keuangan gabungan. Meskipun tampak kompleks, sistem ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kebutuhan stabilitas kekaisaran dan tuntutan nasionalisme dari Hungaria itu sendiri.
Kompromi ini sendiri membawa dampak yang besar, di mana bagi Hungaria ini berarti pengakuan resmi sebagai entitas politik yang setara dengan Austria, sesuatu yang telah mereka perjuangkan sejak revolusi tahun 1848. Dan bagi Austria, meskipun harus berbagi kekuasaan, kompromi ini memberikan ruang bernapas dan memungkinkan dinasti Habsburg dalam mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah lainnya seperti Bohemia, Galicia, dan juga Kroasia. Reformasi ekonomi dan militer yang menyusul juga memberikan stabilitas baru setelah dekade penuh kekalahan. Namun sistem gada ini juga menyimpan potensi masalah di mana kaum Slavia, terutama di wilayah Bohemia dan wilayah Balkan, merasa terpinggirkan karena tidak memperoleh status yang setara seperti Hungaria. Ketidakpuasan ini pun kelak menjadi sumber ketegangan politik yang terus membara hingga awal abad ke-20. Meskipun demikian, pada saat itu, August dianggap sebagai solusi pragmatis yang memungkinkan kekaisaran untuk bertahan di tengah gelombang nasionalisme Eropa.